Kemarahan Mutiara atas hancurnya kalung kerang peninggalan Widuri menjadi momen emosional yang mengguncang semua orang di sekelilingnya. Selama ini Mutiara selalu memilih diam, menahan rasa sakit, dan mencoba bersabar menghadapi perlakuan Rianti dan Sandra. Namun ketika benda paling berharga yang menghubungkannya dengan masa lalu dan keluarganya dirusak tanpa belas kasih, batas kesabarannya runtuh seketika. Ia tidak bisa lagi menerima perlakuan semena-mena itu, tidak bisa lagi menutupi luka hatinya, dan untuk pertama kalinya ia menunjukkan bahwa dirinya juga berhak marah dan dihargai. Ledakan emosinya itu bukan hanya sekedar kemarahan seorang gadis yang kehilangan benda kesayangan. Itu adalah suara dari seseorang yang selama ini terabaikan, akhirnya menuntut keadilan untuk dirinya sendiri. Kalung itu bukan sekedar aksesori, itu adalah simbol cinta, pengingat masa kecil, dan satu-satunya peninggalan Widuri yang selama ini memberikan Mutiara kekuatan untuk bertahan. Ketika Rianti menghancurkannya, Mutiara merasa seakan bagian dari dirinya dicabut paksa. Di balik ponsel, Rianti yang mendengar teriakan Mutiara mendadak terpukul oleh perasaan yang tidak pernah ia duga. Ada sesuatu yang aneh, seperti gelombang penyesalan dan rasa sakit yang ikut merambat ke dadanya. Ikatan batin yang selama ini terpendam mulai bergerak, menggoyahkan tembok kebenciannya. Rianti seolah tidak mengerti mengapa suara tangis Mutiara begitu menggores hatinya, namun ia tidak bisa menepis rasa bersalah yang muncul tiba-tiba. Sementara itu, Sandra justru menikmati kekacauan yang terjadi. Ia merasa posisinya semakin kuat saat melihat Mutiara tersudut dan hancur. Dalam kepalanya, penderitaan Mutiara adalah kemenangan. Ia tidak peduli siapa yang tersakiti, asalkan dirinya tetap berada di sisi Kenzo dan mendapat keuntungan dari keluarga Aditya. Semakin Mutiara terluka, semakin puas Sandra melihatnya. Namun apa yang tidak disadari Sandra adalah bahwa tindakan mereka justru memicu perubahan besar. Kemarahan Mutiara mendandai titik balik bahwa ia tidak lagi bisa diperlakukan seenaknya. Ia mulai memahami harga dirinya, mulai melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya ingin merusak hidupnya. Sikapnya yang tegas ini membuat Kenzo, Aurel, bahkan Aditya semakin protektif terhadapnya. Mereka melihat bahwa Mutiara bukan hanya korban, tetapi seseorang yang berhak mendapatkan keadilan dan kasih sayang yang layak. Dari kalung yang hancur itu, sebuah kekuatan baru lahir. Mutiara tak lagi berdiri sebagai gadis yang selalu pasrah, tetapi sebagai seseorang yang mulai berani melawan ketidakadilan. Dan sejak detik itu, perlakuan Rianti dan Sandra tidak akan lagi bisa menjatuhkannya semudah dulu. Karena kini, Mutiara telah bangkit dengan ketegasan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sementara Kenzo ikut terpukul oleh apa yang terjadi. Perasaan bersalah itu membuat suasana emosional episode hari ini semakin dalam. Ia tahu betapa berharganya kalung kerang tersebut bagi Mutiara. Bukan sekadar aksesori, tetapi satu-satunya peninggalan dari Widuri yang selalu Mutiara genggam sebagai pengingat kasih sayang seorang ibu yang tak pernah ia kenal. Karena itu, saat mendengar bahwa kalung tersebut dihancurkan oleh Rianti, Kenzo merasa dirinya gagal melindungi sesuatu yang sangat berarti bagi gadis yang ia cintai. Penyesalan itu berubah menjadi amarah yang ia pendam, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada Rianti dan Sandra yang terus mempermainkan perasaan Mutiara. Kenzo mulai menyadari bahwa tidak cukup hanya mencintai Mutiara dari jauh. Ia harus menjadi pelindung yang benar-benar berdiri di sisinya.
Ia menyesal tidak berada di momen ketika Mutiara membutuhkan perlindungan paling besar, dan penyesalan itulah yang mendorongnya untuk semakin tegas melawan siapapun yang berusaha menyakiti Mutiara. Kesedihan Mutiara yang kehilangan kalung kenangan itu menciptakan jarak emosional baru, namun justru menjadi titik balik bagi Kenzo untuk menunjukkan bahwa cintanya bukan sekadar kata-kata. Kini Kenzo mulai memikirkan cara menggantikan rasa kehilangan Mutiara, baik dengan membela harga dirinya maupun dengan mengungkap kebenaran masa lalu yang selama ini dikubur oleh Rianti dan Sandra. Dalam diamnya, Kenzo berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan siapapun berampas satu hal pun lagi dari Mutiara, termasuk kebahagiaannya. Rasa kecewa yang menumpuk di hati Mutiara membuat luka itu semakin dalam, sampai pada titik di mana ia benar-benar tidak yakin akan bisa mengakui Rianti sebagai ibunya jika suatu hari kebenaran tentang darah dan garis keturunan terungkap. Perlakuan yang ia terima selama ini, penghinaan, penolakan, ancaman, hingga penghancuran kalung kerang peninggalan Widuri bukan sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Dirinya menjadi satu-satunya wanita yang dipercaya di lingkar bisnis dan keluarga Aditya. Ia mulai memanfaatkan posisinya sebagai investor untuk menekan banyak keputusan penting, bahkan tak segan menggertak agar setiap langkah Mutiara diawasi dan dibatasi. Namun, di balik senyum licik dan kata-kata lembutnya, Sandra menyimpan ambisi besar. Ia ingin menyingkirkan Mutiara sepenuhnya dari kehidupan Kenzo dan memastikan dirinya menjadi satu-satunya wanita yang dipercaya di lingkar bisnis dan keluarga Aditya. Ia mulai memanfaatkan posisinya sebagai investor untuk menekan banyak keputusan penting, bahkan tak segan menggertak agar setiap langkah Mutiara diawasi dan dibatasi. Namun, di balik senyum licik dan kata-kata lembutnya, Sandra menyimpan ambisi besar. Ia ingin menyingkirkan Mutiara sepenuhnya dari kehidupan Kenzo dan memastikan dirinya menjadi satu-satunya wanita yang dipercaya di lingkar bisnis dan keluarga Aditya. Ia mulai memanfaatkan posisinya sebagai investor untuk menekan banyak keputusan penting, bahkan tak segan menggertak agar setiap langkah Mutiara diawasi dan dibatasi.